pemirsa, kembali bersama kami di Belajar Islam. Baik Mbak Desti, apa yang tadi Mbak sampaikan itu sudah kita dengarkan bersama-sama, dan sekarang yang menjadi permasalahan ini, mungkinkah anak perempuan ini atau korban dari prostitusi ini diberikan pendidikan sehingga dia punya pilihan lain gitu untuk bekerja gitu, selain menjadi pekerja seks komersial. Okay. Kalau nanti anak-anak mungkin Mbak Maria punya contoh lebih banyak ya, tetapi saya mau memberikan gambaran betapa kompleksnya masalah prostitusi ini. Misalnya di daerah-daerah pengungsian, contohnya adalah pengungsi timur ya, waktu itu masih timur yang mengungsi ke timur barat. Itu mereka kan tidak punya lahan di sana, jadi mereka menumpang ke lahan orang. Nah kemudian karena menumpang pastinya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, ketika sudah sangat miskin seperti itu, biasanya anak-anak ini kemudian karena mereka butuh makan, itu kemudian orang tua banyak yang, bukan banyak ya, tapi ada yang kemudian menjual anaknya, gitu. Jadi anaknya disuruh jadi pekerja seks, supaya mereka punya uang untuk makan. Bahkan pernah kami temui satu anak yang menjadi pekerja seks hanya untuk bisa dapat 5 super mie, gitu. Jadi kita harus melihat masalah prostitusi ini tidak baik benar, moralnya salah, tidak bermoral atau itu ya, tetapi lebih pada orang, kebanyakan hampir semua perempuan saya pikir ketika dia terjun ke prostitusi dia dalam situasi yang sulit, bahkan tidak punya pilihan. Jadi menurut saya apakah pendidikan akan membantu? Pendidikan saja bisa membantu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka tidak terjebak dalam situasi itu. Yang menurut saya paling penting juga bisa dilakukan adalah memberikan hukuman yang cukup berat kepada mereka-mereka yang mengeksploitasi perempuan atau anak-anak ini. Karena tanpa ada hukuman yang kuat, ini akan terus terjadi. Yang miskin masih banyak, yang mengelola juga dan yang meraih keuntungan yang mengeksploitasi juga banyak gitu, sehingga yang paling mungkin bisa dilakukan adalah salah satunya memberikan hukuman ya, sehingga ada efek jerak gitu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu akan terus terjadi. Gitu ya. Mbak Maria, mungkin kan di sini korban bukan hanya perempuan, tetapi anak-anak ya. Yeah. Bagaimana KPI mensikapi hal tersebut, dan apakah memang pendidikan salah satu untuk mengalihkan kegiatan seks komersial ini gitu? Ya, pendidikan adalah salah satu faktor ya. Jadi saya sepakat tadi dengan Mbak Desti bahwa tentang prostitusi, termasuk juga prostitusi anak, ini saya kira persoalan yang kompleks gitu ya. Tidak bisa dilihat hanya satu sektor, tetapi harus dilihat secara menyeluruh ya, holistik dan komprehensif. Untuk bahkan ini yang dari pemantauan KPAI misalnya tentang seks komersial anak. Misalnya anak-anak yang menjadi korban banyak yang mereka kemudian terjebak karena faktor trafficking. Selain itu juga saya kira tentang trafficking ini ya, kita bisa lihat misalnya dari pemantauan ketika tenaga kerja TKI saja misalnya. Dari TKI itu kalau kita telaah secara kritis dari mulai proses rekrutmen di tingkat masyarakat gitu ya, calo-calo menawarkan mereka untuk menjadi TKI, sampai kemudian manipulasi data di tingkat kelurahan, meningkatkan usia KTP misalnya, anak usianya katakan 16 tahun tetapi dengan dimanipulasi di dalam KTP untuk kepentingan supaya bisa menjadi TKI, dinaikkan usianya katakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan menjadi 23, 24, bahkan ada yang 30 tahun gitu ya. Ini saya kira banyak sekali dan hampir realitas ini tidak pernah diangkat gitu. Dan kalau dari sisi KPAI kemudian setelah dimanipulasi di tingkat RT RW sampai dengan mendapatkan KTP, dari KTP ini kemudian dibuatkan paspor dan lain-lain. Kalau kita lihat dari proses rekrutmennya di tingkat bawah, lalu sampai dengan ketika mereka sudah ditampung, ditanya mau kerja di mana, dia di tempat penampungan ini tidak jelas pekerjaannya, apa yang akan perginya kemana, lalu pekerjaannya apa, majikannya siapa, itu tidak tahu. Bahkan sampai di bandara pun
tidak sedikit mereka yang ketika ditanya mau kemana, Kak Bu Debi, siapa majikannya, tidak tahu. Terus bagaimana di sana, tidak tahu. Alamatnya di mana, tidak tahu. Nah, proses dari mulai yang tadi saya katakan ada manipulasi di tingkat rekrutmen sampai di tingkat menjelang pemberangkatan di bandara mereka tidak tahu. Ini sebenarnya indikasi ini tergolong trafficking. Dan ketika negara membiarkan sama dengan negara melegalkan proses trafficking melalui yang namanya pengiriman TKI. Baik. Ini pemantauan KPI. Ya, betul. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Maria tadi ya, Mbak. Jadi memang ternyata saat ini banyak mekanisme yang memang masih buram, yang belum kita ketahui sebetulnya tuh mesti seperti apa gitu. Sedangkan kan di kita ini masih sangat awam masyarakatnya gitu. Itu mungkin perlu pelatihan atau pengetahuan bagi mereka, pembekalan gitu ya, bagi mereka yang memang mau berangkat bekerja. Baiklah, nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan kita baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Belajar Islam. Terima kasih.